Saudara-saudari terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu dan rahmat yang senantiasa Kau nyatakan bagi kehidupan kami. Sudilah Engkau mengutus Roh Kudus-Mu menyertai dan membuka hati serta pikiran kami, agar kami dengan hati yang tenang dan dengan iman boleh mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu ini, agar kami pun dapat hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki bagi kami. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah tujuan dan cita-cita akan bisa tercapai dengan baik jika kita membutuhkan orang lain dan bekerja bersama-sama dengan orang lain. Dalam bacaan Injil, Yesus demi untuk melaksanakan misi kehendak Bapa, yaitu mewartakan kerajaan Allah, ia membutuhkan rekan-rekan kerja. Karena itu, Yesus memilih 12 rasul, dan selain 12 rasul, ia pun memiliki sejumlah murid lainnya. Saudara-saudara terkasih, mari kita belajar seperti Yesus, yaitu di dalam hidup kita, kita hendaknya sadar bahwa sebagai orang beriman yang percaya akan Kristus dan mengikuti Kristus, kita dipanggil untuk mengambil bagian dalam misi Kristus, yaitu mewujudkan kerajaan Allah. Dan untuk mewujudkan misi kerajaan Allah itu, kita harus belajar seperti Kristus, yaitu membutuhkan orang lain dan melibatkan orang lain dalam karya dan pelayanan kita. Karena dalam mewujudkan kerajaan Allah, kita harus berjalan bersama-sama, merangkul semua orang dan melibatkan semua orang
sebagai satu komuni. Karena itu, mari dalam hidup kita, dalam setiap tugas dan pekerjaan kita, baik di dalam keluarga, di dalam lingkungan masyarakat, dan di dalam lingkungan gereja, kita berjalan bersama-sama sebagai satu komunio mewujudkan kerajaan Allah di dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas inspirasi kata-kata sabdamu yang menggema di dalam hati kami. Semoga lewat bantuan terang Roh Kudus, kami senantiasa dimampukan untuk terus-menerus di dalam kehidupan kami, selalu mengandalkan Dikau, membangun kebersamaan dengan sesama, mewujudkan kerajaan Allah. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.